Waktu itu istri saya hamil 8 bulan, kondisi perusahaan sedang tidak baik-baik saja, Mas. Dan kami harus terpaksa terusir dari rumah kami sendiri. Waktu itu ada sedikit perselisihan antara saya dan istri dengan keluarga besar dari mertua yang mengakibatkan mertua saya itu marah-marah besar sama istri. Istri saya diberikan pilihan, kamu mau ikut keluarga atau ikut suamimu. Tetapi istri memilih saya. Langsung hari itu kita pindah ke gudang kita. Saya ingat betul, Mas. Waktu malam itu, saya, istri saya, dan kedua anak saya dalam posisi istri mengandung 8 bulan. Kita hanya makan nasi sama mie 2 bungkus dibuat orang 4. Ya kalau orang biasa menganggapnya itu enak, Mas ya. Tapi kan saya pimpinan, saya owner suatu perusahaan yang memiliki karyawan, masa untuk makan sendiri saya sulit. Terus. Perkenalkan, nama saya Denny Lukman. Usia saya saat ini 35 tahun. Saya lahir di Madiun, Jawa Timur, dan sekarang tinggal di Pacitan. Saya founder dari Madani Distribusi dan juga Madani Grosir Snack. Dan saat ini CEO dari Toko Tenang atau CV Teman dan Bagus Berkah. Kami berlokasi di Pacitan, Jawa Timur, kota kelahirannya Bapak SBY. Kalau dari background pendidikan, saya dulu hanya lulusan SMK, dan itu pun jurusannya otomotif. Jurusannya mekanik otomotif. Setelah itu saya sempat kerja di bengkel. Ternyata feel-nya atau jiwanya tidak ada di situ. Saya lebih seneng ketemu orang, ngobrol. Habis itu kerja di sales. Sampai sekarang itu lebih dari 15 tahun. Saya dulunya sebagai sales di perusahaan FMCG multinasional selama 6 tahun dan level terakhir menjadi sales area koordinator di area Pacitan di sini dan mendapatkan chip sebagai the best supervisor area Jatim, dan saya ini supervisor termuda. Waktu itu baru usia 23 tahun. Ya, 23 tahun saya sudah jadi supervisor. Lalu pindah atau berganti perusahaan di perusahaan lokal karena saya waktu itu terinspirasi dari Jack Ma. Kalau kita bekerja tidak perlu harus tinggi-tinggi di perusahaan yang besar, cukup di perusahaan biasa atau sedang, tetapi kita langsung bisa bertemu dengan ownernya agar kita bisa tahu pola pikir owner itu seperti apa. Makanya saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan yang lama lalu kerja di perusahaan lokal Pacitan, dan alhamdulillah saya mendapatkan banyak ilmu dan manfaat dari owner di sini. Tapi waktu saya pertama kali kerja dengan perusahaan distribusi yang ada di lokal Pacitan ini, itu tidak langsung mendapatkan posisi yang nyaman juga, Mas. Saya itu juga merintis. Jadi waktu di posisi perusahaan multinasional saya sebagai supervisor, terus di sini saya hanya sebagai tukang tagih, Mas, atau debt collector. Waktu itu awalnya seperti itu. Dan itu saya rintis perlahan-perlahan. Akhirnya alhamdulillah owner memberikan saya kesempatan level tertinggi. Saya sebagai operasional manager perusahaan di mana terakhir saya bekerja. Akhirnya saya memutuskan banting setir dari karyawan menjadi bisnis atau pedagang seperti itu, Mas. Alasan terkuat saya waktu itu karena kalau kita sudah berada di level tertentu, di zona nyaman tertentu, kita sebagai jiwa atau mental pengusaha pasti tidak nyaman. Akhirnya saya mencoba sebagai pengusaha. Dan di sisi lain saya juga mau ikhtiar menjadi pedagang karena salah satu pintu pembuka rezeki itu adalah menjadi pedagang. Alhamdulillahnya di tahun pertama, waktu itu sebelum COVID 2019, saya cuma dua orang saya sebagai sales dan juga sebagai sopir. Jadi saya membawa kendaraan sendiri dan saya ada tim satu helper saya, dan alhamdulillahnya sekarang di tahun 2025 kita memiliki 21 karyawan. Dari awal berdiri dalam 1 bulan awal menghasilkan angka sekitar 100 sampai 200 juta saja. Ya, kenapa angkanya bisa langsung segitu? Karena memang saya kan sudah lama menekuni dunia distribusi ini dan juga saya sudah lama untuk berjualan di area Pacitan. Jadi saya sudah kenal dengan toko-toko, dengan customer-customer saya yang lainnya, dan saya membangun hubungan baik itu ketika waktu bekerja dahulu. Makanya ketika saya keluar untuk berbisnis sendiri, mereka menyambut positif hal itu dan akhirnya mereka juga membantu saya untuk membeli dagangan saya. Di tahun berikutnya 2020 kita kena COVID, Mas. Jadi itu cukup jadi penahan untuk mendapatkan omset yang besar. Setelah itu di tahun-tahun berikutnya kita sudah flat di
di angka 500-an juta, Mas. Dan sekarang karena saya dan kakak saya memutuskan untuk bersama, untuk kita merger jadi satu, untuk pengelolaan dari 3 lini channel ini, distribusi, toko online dan toko offline, alhamdulillah atas izin Allah dalam setiap bulannya kita minimal angkanya sudah di atas 1M semua, Mas. Iya, di atas 1M itu untuk hari-hari biasa atau untuk bulan-bulan yang biasa. Kalau untuk peak seasonnya kita bisa 2-3 kali lipatnya, Mas. Di peak seasonnya itu sebelum Ramadan dan juga pas ketika Lebaran atau di bulan Syawal. Itu untuk orang hajatan dan lain sebagainya. Itu angkanya kita naiknya cukup lumayan drastis, Mas. Kenapa saya memilih usaha yang sejenis di sini? Karena yang pertama saya memang expert di bidang ini. Saya tahu seluk-beluknya mulai dari A sampai Z-nya, dari 0 sampai 100-nya. Saya benar-benar paham dan mengerti. Makanya saya memutuskan untuk terjun di bisnis ini. Karena saya tidak mau mencoba-coba bisnis lain yang saya tidak ketahui sebelumnya. Waktu pertama kali terjun, saya ke distribusi dulu, karena memang itu yang saya bisa. Jadi saya sudah bertahun-tahun di dunia distribusi, akhirnya saya membuat distribusi dulu. Kalau distribusi itu biasanya dikenal dengan nama agen. Ya, agen suatu produk dari pabrik yang memang tidak bisa mendistribusikan produknya di Pacitan. Karena Pacitan ini semacam kota yang terisolir, Mas. Ya, karena mau masuk ke Pacitan itu jaraknya lama, jaraknya jauh, jalannya berkelok-kelok. Jadi memang di pegunungan. Perusahaan yang saya kelola saat ini kita membuat 3 level channel, yaitu yang pertama itu level distribusi, ya. Jadi kita menyalurkan atau mendistribusikan produk-produk FMCG tentunya itu di area seluruh Pacitan. Terus yang kedua, karena ini kemajuan teknologi, jadi saya memanfaatkan teknologi untuk masuk ke ranah online. Jadi saya memiliki toko online mulai dari Tokopedia, TikTok Shop, Shopee, dan juga saya memaksimalkan WhatsApp. Karena ternyata setelah saya masuk ke dunia online, ini impact-nya sangat powerful bagi keberlangsungan bisnis saya. Nah, lalu di tahun 2025 ini, saya dengan kakak saya memutuskan untuk merger jadi satu, membuat satu CV baru, yaitu CV Teman dan Bagus Berkah, itu untuk menaungi kesemuanya, ya, karena potensi ini bisa dikembangkan apabila kita bersama, dan akhirnya saya memiliki 3 channel, yaitu 1 channel distribusi, 1 toko online, dan 1 toko offline. Kalau untuk channel distribusi ini, yang awalnya kita kerjakan, memang kita dari 1 toko ke toko yang lain, ya. Terus kita sudah memiliki sales juga untuk keliling di area seluruh Pacitan. Jadi nanti misalkan hari Senin kita order, Selasanya langsung kita kirim dengan kendaraan kita. Itu khusus untuk area Pacitan. Dan itu salah satu traffic untuk mempercepat atau menaikkan omset, ya. Untuk putaran di cash flow-nya itu bisa sangat cepat. Tantangan terberat saya yang saya hadapi adalah tidak punya orang yang mengarahkan, ya. Jadi tidak ada mentoring yang khusus, ya. Tidak ada mentoring khusus yang tahu blueprint-nya bagaimana kalau kita dari karyawan menjadi pengusaha itu harus bagaimana, nanti titiknya gimana, caranya balik modal, ngatur cash flow, caranya ngatur karyawan, SDM dan lain sebagainya, itu tidak ada yang mengarahkan. Jadi semuanya murni saya by experience saya yang lama. Saya pikir waktu itu saya sudah tahu karena sudah lama bekerja di perusahaan multinasional. Ternyata ketika saya terjun sendiri menjadi pebisnis, itu memang effortnya sungguh luar biasa. Jadi kerjanya sudah tidak 9 to 5, ya, tapi 24 jam itu kerja terus, Mas. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Tidur pun waktu awal-awal kita juga masih mengigau, kata istri saya, itu mengigau itu tentang pekerjaan juga. Jadi memang di awal-awal waktu merintis, ya memang berat, Mas. Karena saya sendiri kan, akhirnya saya berkomunitas, Mas. Jadi saya membangun komunitas untuk bisa kita sharing. Karena saya yakin permasalahan yang saya alami dan orang lain alami itu pasti ada solusi apabila kita sharing, apabila kita berbagi, Mas. Dan alhamdulillah ada banyak beberapa permasalahan-permasalahan orang lain yang bisa kita bantu selesaikan, kayak gitu, Mas. Walaupun permasalahan itu kita belum pernah mengalaminya, tetapi karena saya sudah 15 tahun lebih di bisnis FMCG, terutama retail ini, jadi saya sangat paham bagaimana cara menyelesaikannya, Mas. Ada pengusaha yang mengeluhkan kepada saya terkait masalah omsetnya yang stuck, ya, Mas, ya. Dia sudah memiliki banyak karyawan, tokonya juga sudah besar, tapi dia omsetnya stuck.
otak dan dia akan melakukan pengembangan. Bagaimana nih cara ngembangin omsetnya? Akhirnya waktu itu saya tanya saja, sudah masuk ke digital apa belum? Oh ternyata waktu itu sudah masuk tapi tidak digarap secara profesional. Akhirnya saya memberikan hanya sedikit masukan atau insight itu terkait dengan mencari database lewat WhatsApp, Mas. Itu untuk lingkungan sekitar saja dulu. Jadi radius 5 km kita harus bisa mendapatkan nomor-nomor WA-nya. Karena apa tujuannya? Agar biar kita bisa jualan lewat WhatsApp dan kita bisa mengirimkan langsung ke orang tersebut tanpa orang tersebut keluar rumah. Itu adalah channel baru yang masih belum digarap. Kayak gitu, Mas. Sesimpel WhatsApp saja ternyata impact-nya luar biasa. Omsetnya di bulan pertama itu bisa 50 juta, Mas. Dan di bulan berikutnya itu bisa sampai ke angka 150 juta. Itu saya juga kaget, loh kok bisa seperti itu. Tapi kita sudah rencanakan, kita sudah memiliki. Ternyata militan-militannya cukup luar biasa, Mas. Kalau untuk mendapatkan database WhatsApp, waktu itu karena mendekati hari raya kemerdekaan seperti ini, saya menganjurkan untuk membuat program seperti Semarak Kemerdekaan. Jadi nanti setiap pelanggan yang berbelanja ke toko tersebut, dia memberikan nomor telepon, ya memberikan nomor HP, itu yang nanti akan dihubungi sama karyawannya dia. Jadi semua orang yang belanja, walaupun itu cuma 1.000 perak, 2.000 perak, jadi tidak terkecuali, Mas. Nah, nanti dari nomor-nomor itu akan dihubungi ulang sama karyawannya dan disuruh untuk menyimpan nomor toko. Nah, nanti akhirnya toko bisa jualan lewat status WhatsApp atau bisa untuk di direct langsung, untuk di DM langsung ke nomor WhatsApp-nya. Dan alhamdulillah itu dilaksanakan dan akhirnya omset yang semula 0, channel yang tidak digarap atau funnel yang tidak digarap akhirnya muncul angka sebegitu besarnya, Mas. Kalau saat ini yang saya lakukan kepada teman-teman yang ingin belajar atau sharing bersama, saya mencantumkan nomor saya di deskripsi di video ini agar kita saling belajar bersama, kita saling sharing, membagi pengalaman kita. Oh ternyata masalah seperti ini mungkin di pengusaha A belum pernah dilakukan, tapi sudah dilakukan di pengusaha B. Dan caranya bagaimana ini bisa saling sharing. Atau mungkin bisa disaringkan ke kami, habis itu oh ini masalah seperti A, B, C, D, ini bagaimana penyelesaiannya. Biasanya gitu. Kita dengan berkomunikasi, karena semua digital ya Mas ya, untuk memudahkan komunikasi ya, kita lewat WhatsApp, lewat mungkin Zoom. Yang penting kita mau belajar, kita mau menyimak, dan kita mau mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari, itu pasti akan sedikit membantu atau sedikit memberikan solusi untuk pengusaha-pengusaha retail yang terkena masalah dalam hal bisnisnya. Problem dari para pengusaha retail saat ini, selain munculnya retail modern yang marak ya, seperti kita ketahui bersama, itu ada A dan I ya, nah itu cukup mengganggu eksistensi pengusaha-pengusaha retail yang kelasnya memang benar-benar kecil, yang benar-benar mikro, itu sangat berdampak sekali. Tetapi kalau kita bisa dalam tanda kutip bersahabat dengan mereka, kita masih bisa mendapatkan marketnya. Karena apa? Karena dia tidak jual buah-buahan yang fresh, banyak dan murah. Buah-buah mereka mahal semua. Mereka tidak jualan bumbu-bumbu dapur yang fresh, yang murah, kan gitu. Pelayanan yang diberikan retail modern itu tidak seperti pelayanan yang diberikan oleh toko-toko kecil lainnya. Karena toko-toko kecil ini kita mengutamakan customer experience berbasis hati, Mas. Jadi kalau kita baik ya, kita baik, pelanggan datang, terus kita menyapa namanya, karena kan kita tahu dan kita kenal, kita menyapa namanya, Bu, dari mana, gimana kabarnya, oh kemarin habis hajatan ya, atau kemarin gimana hajatannya lancar. Dengan seperti itu akan terjadi goodwill, Mas, hubungan baik antara kita dengan pelanggan, dan itu yang tidak dilakukan oleh pelaku retail modern. Kesalahan lainnya ketika pengusaha-pengusaha retail itu baru menyadari bahwasanya ketika barangnya habis, ya barangnya sudah habis, dan juga uangnya habis. Uangnya tidak ada. Padahal ketika barang kita habis, harusnya uang kita banyak. Ya. Atau mungkin ketika uang kita habis, barang kita banyak. Kan gitu. Nah ini sudah barangnya habis, uangnya habis. Kenapa? Karena biasanya karena pengelolaan keuangannya yang belum terstruktur dan tersistemasi. Semisal mereka masih menggunakan pencatatan manual, tidak ada stok opnam, habis itu mungkin tidak terlalu percaya dengan karyawannya, atau bisa jadi memang barangnya habis dimakan oleh karyawannya, dibawa oleh karyawannya, atau uangnya habis juga sama dibawa oleh karyawan. Ini yang problem yang cukup banyak dan menyita perhatian saya ketika sharing dengan teman-teman pelaku retail lainnya. Untuk mengetahui atau meminimalisir agar barang habis, uang habis, kita harus tahu mana yang produk-produk fast moving,
middle moving, dan slow moving. Secara persentase, ini bisa dilihat dengan data, Mas. Dengan kalau sudah memakai software, tidak manual, bisa manual, tapi pencatatannya harus rajin, Mas. Harus rajin, harus tahu setiap harinya keluar berapa, barangnya apa, itu harus tahu. Tidak bisa mengandalkan feeling saja. Nah, kalau di komputer atau di software, itu 70%, sebagai rumusnya 70% omsetnya, ini harus didominasi oleh produk-produk yang fast moving. Kita anggarkan paling banyak. Karena apa? Karena dia putarannya cepat. Jadi kita harus langsung, habis langsung beli, habis langsung beli. Memang marginnya lebih tipis, tapi karena putarannya cepat, akhirnya secara kuantitinya dia akan lebih banyak. Yang 20%-nya itu dimasukkan untuk produk middle moving. Produk middle moving ini dia putarannya tidak terlalu cepat, marginnya tidak terlalu banyak, ya. Tapi dia tidak sedikit marginnya. Jadi ini masih bisa mengkatrol margin untuk yang produk fast moving. Ya, ini tinggal kita arahkan aja dia naik ke produk-produk fast moving. Nah, yang terakhir ada yang 10% ini produk-produk slow moving. Jadi orang biasanya terjebak di sini karena apa? Iming-iming program yang besar dari supplier, Mas. Dari prinsipal dari sales. Biasanya produk ini memiliki margin tinggi, tapi keluarnya pelan banget. Bahkan bisa 1 tahun baru bisa habis. Nah, tapi orang tergiur karena wah ini dapat hadiah apa, sepeda motor, atau dapat hadiah mobil, atau dapat hadiah TV, kulkas, dan lain sebagainya. Nah, ini yang 10% aja. Ini harus kita hindari atau kita mampatkan, kita batasi banget. Nah, ini bisanya dilihat dari software. Nanti ada klasifikasinya sendiri, Mas, seperti itu. Untuk contoh-contoh produk yang fast moving ya, Mas, ya, yang seperti kita ketahui di toko-toko retail, yaitu produk-produk sembako, minyak, beras, gula, kopi, dan lain sebagainya ya. Itu produk-produk fast moving, tapi margin kecil. Atau kalau toko-toko yang berbasis snack. Kalau kita tahu supplier-supplier snack yang besar seperti Garuda Food, Mayora, OT, Wings, Indomarko, dan lain sebagainya, itu perusahaan besar produknya fast moving semua. Nah, itu yang mungkin dibanyakin, tapi tidak semua produknya itu fast moving, Mas. Jadi ini harus dipilih, Mas, kriteria ini. Kadang mereka menawarkan harus ambil A, B, C ini baru bisa ini. Ya sudah, cuman syarat dan ketentuannya aja yang kita ambil. Misalkan hanya 1 box atau hanya 1 karton. Selebihnya kita maksimalkan yang di fast movingnya. Yang benar-benar cepet banget. Itu kita harus benar-benar tahu. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming program. Kalau kita tergiur iming-iming program, pasti nanti kita juga akan kena produk-produk yang slow movingnya. Itulah. Terus produk-produk middle moving itu produk yang tengah-tengah, Mas. Snack-snack besar yang affordable, produk premium. Jadi dia di atas eceran 5.000 ya, di atas 10.000. Itu produk-produk yang cukup menarik margin ya, tapi dia tidak terlalu rame. Kayak gitu, Mas. Tidak terlalu cepat putarannya, Mas. Nah, itu tetap harus ada karena itu buat sekali waktu, harus untuk pelengkap di toko. Terus yang terakhir ada produk-produk slow moving, misal produk-produk yang tidak bisa dimakan, Mas, biasanya. Produk-produk palen atau produk-produk yang memang tidak dikonsumsi, itu biasanya lambat. Dan itu ya tetap harus dijaga. Dia kalau kebanyakan, nanti kita akan boncos atau rugi. Dan akhirnya jadi dead stock, Mas. Jadi dia akhirnya stok yang tidak bisa bergerak sama sekali. Dijual tidak laku, di promo apalagi. Dan ini adalah salah satu produk yang paling banyak menggerus uang para pemilik toko. Untuk memecahkan sistemasi tersebut, biasanya kita memberikan arahan yaitu sudah harus memakai komputer, harus memakai software yang memang ini bisa memantau kondisi stoknya, kondisi barangnya, kondisi harganya. Sekarang banyak orang ingin membuka cabang, tapi sayangnya mereka tidak mengetahui bagaimana kesiapannya. Mungkin dia hanya punya modal saja, punya uang saja. Bahkan yang lebih parah, dia hanya punya strategi saja. Nanti di sana pasti rame, pasti laku. Padahal itu tidak. Justru kalau dia mau buka cabang baru, dia akan semakin pusing. Padahal kalau di logika harapannya, dia buka cabang baru, marginnya tambah besar. Kan gitu. Jadi kalau ingin membuka cabang baru, biasanya kita menerapkan beberapa strategi. Yang pertama harus survei dulu. Survei dulu lokasi dan kompetitornya ada atau tidak. Terus kita matangkan dulu di pusatnya, di toko pertama. Ini semuanya sudah matang apa belum? Mulai dari pengelolaan SDM, terus job desk, karyawan, terus habis itu untuk keuangannya, tax planningnya, dan lain sebagainya. Ini kita matangkan dulu. Setelah ini bisa, baru diduplikasi atau di mirroring ke cabang kedua.
Dan cabang kedua pun tidak bisa langsung. Karena apa? Karena kita harus cari karyawan yang memang harus tepat. Justru akhirnya ketika membuka cabang kedua, kalau kita semakin pusing berarti kita tidak mendapatkan orang yang tepat. Bahkan biasanya malah owner buka di cabang pertama juga harus ke cabang kedua, nih bolak-balik, kesehatannya terganggu, justru makin pusing dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dihindari. Karena apa? Biasanya orang itu sudah iri, Mas. Lihat mungkin tetangganya atau mungkin kompetitornya buka di sana, dia pengen langsung buka itu. Ya, sifat-sifat ini yang harus dihindari. Karena tidak semua ketika buka cabang akhirnya keuntungan bertambah, bisa jadi buka cabang justru awal dari kebangkrutan. Nah, untuk mendelegasikan ini kita harus tahu bagaimana cara mencari karyawan yang tepat. Karena semuanya ada caranya, Mas. Gimana cara mencari karyawan yang tepat, gimana caranya menempatkan posisi karyawan di posisi yang tepat, itu kan juga penting, Mas. Ini kita bahas, kita sharingkan bersama-sama, terus kita cari solusi. Buat teman-teman pengusaha toko retail, pengusaha minimarket, UMKM, toko kelontong, dan lain sebagainya, apabila ingin bisnis Anda naik kelas, bisa menghubungi saya di nomor ini. Nanti saya akan langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya, agar permasalahan kita, agar bisnis kita naik ke level yang lebih tersistematis lagi. Semua pengusaha pasti memiliki titik terendah ya, Mas ya. Waktu itu saya ingat, istri saya hamil 8 bulan, kondisi perusahaan sedang tidak baik-baik saja, Mas. Setelah COVID, tidak baik-baik saja, dan kami harus terpaksa terusir dari rumah kami sendiri. Itu sebenarnya rumah milik mertua, tetapi sudah saya beli, dan qadarullah, waktu itu ada sedikit perselisihan antara saya dan istri dengan keluarga besar dari mertua yang mengakibatkan mertua saya itu marah-marah besar sama istri. Bahkan waktu itu istri saya diberikan pilihan, kamu mau ikut keluarga atau ikut suamimu. Dan istri saya memilih saya. Langsung hari itu kita pindah, kita ambil semua pakaian dan lain sebagainya, terus lalu kita pindah ke gudang kita. Saya ingat betul, Mas. Waktu itu, malam itu, saya, istri saya, dan kedua anak saya, dalam posisi istri mengandung 8 bulan, kita hanya makan nasi sama mie 2 bungkus, dibuat orang 4. Ya, kalau orang biasa menganggapnya itu enak, Mas ya. Tapi kan saya pimpinan, saya owner suatu perusahaan yang memiliki karyawan, masa untuk makan sendiri saya sulit. Ini tidak ada yang tahu. Bahkan saya tidak cerita sama ibu saya, sama keluarga saya, karena saya merantau. Saya tidak mau keluarga saya kepikiran. Dan saya berjanji sama istri saya, ini yang terakhir. Saya berjanji tidak akan membuat dia susah lagi untuk makan. Terus setelah itu saya bangkit mencari solusi. Saya tahu saya ini kepala keluarga, saya tidak mungkin hanya berdiam diri saja. Saya belajar dan terus belajar bagaimana caranya menata cash flow, menata SDM, menata karyawan, dan menata keluarga. Karena kita bekerja ini tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi di belakangnya ada keluarga saya, ada orang-orang yang membutuhkan lainnya. Misal satu karyawan saya memiliki 1 istri, itu jadi 2 yang harus kita tanggung. Kalau dia memiliki anak 1, berarti 3 orang yang bergantung nafkahnya atau rezekinya dari perusahaan yang saya kelola. Maka dari itu saya dikuatkan oleh kakak saya di sini. Dia juga salah satu orang yang berada ketika posisi saya sedang di bawah, sedang terpuruk, dan dia juga membantu saya sharing bagaimana menata bisnis, bagaimana membuat strategi-strategi baru dalam berbisnis sehingga menghasilkan perusahaan yang tidak hanya memikirkan untung rugi saja, tetapi juga memikirkan dunia dan akhirat. Jadi perusahaan sekarang berbasis semua
karyawan-karyawan yang di sini itu wajib sholat ketika bekerja. Terus habis itu teman-teman itu juga harus bisa membaca Al-Quran. Karena saya yakin dengan prinsip-prinsip syariah, perusahaan saya pasti akan bertahan lebih lama daripada perusahaan-perusahaan lainnya. Harapan saya untuk pengusaha retail dan bisnis FMCG lainnya, semoga usahamu ini tak sekedar ramai pembeli saja, tapi juga bertumbuh dengan sehat dan stabil, juga menguntungkan. Semoga setiap etalase, rak, gudang, dan produk-produk yang ada di toko itu menjadi jalan pembuka pintu rezeki yang berkah untuk kita sebagai owner dan untuk tim-tim karyawan yang kita percayai. Semoga kamu tidak hanya sibuk, tapi juga cerdas dalam membangun sistem yang bisa berjalan tanpa harus kamu selalu ada. Karena toko yang sukses bukan hanya yang laris, tapi yang bisa bertahan dan berkembang. Semoga kamu tidak cepat puas, tapi juga tidak cepat lelah. Karena bisnis retail itu maraton, bukan sprint. Butuh strategi, sabar, dan keberanian untuk terus beradaptasi. Buat teman-teman semuanya yang menonton video ini, semoga dapat terinspirasi dengan video saya dan menjadikan insight positif untuk perkembangan bisnis teman-teman semua. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu.